Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Masih di channel Kongres SOS Baksil episode 2 part 2. Saya sekarang masih bersama Kang Susentono, Ketua Sanggar Olah Seni. Masih ngobrolin soal kesanggaran dan seni di sini. Nah, Kang Tono, tadi kan udah dibahas tuh bahwa ceritanya teh ini teh sanggar teh dibentuk oleh para punggawa-punggawa Hokage macam udah kayak nama Hokage na. Jadi Konoha ibarat karena sanggar olah seni itu nya maestro lamanya maestro. Terus kudunan lah gitu Ya. kan. Saling bersinergi gitu kan sampai terbentuknya platform sanggar olah seni ini gitu kan. Nah, sekarang kita lagi ngobrol di ada kafe nih. Ya. Nah, kalau di episode kemarin tuh saya tuh kan ngobrol sama Kang Tom tuh di ruang lukis, banyak lukisan-lukisan kan teman-teman lihat sendiri. Sekarang saya ini ada di kafe. Ternyata Sanggar Olah Seni juga punya kafe. Nah, saya mau tanya nih sama Pak Ketut. Ini salah satu fasilitas atau gimana Pak Ketut? Jadi begini ya, yang namanya organisasi itu tidak lepas daripada yang namanya sisi ekonomi. Bagaimanapun juga sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa ada sisi ekonomi. Ya, itu hal yang paling mendasar. Kenapa sanggar di situ ada pendidikan seni rupa? Karena itu yang akan istilahnya bisa menopang atau baik ya mensubsidi ya kegiatan seni yang ada di sini. Ya, walaupun ya ini tapi tetap orientasinya kita bukan ke, kalau di pendidikan tidak pure bisnis ya, karena orientasinya tidak pure bisnis karena tadi. Sebagian juga ada yang istilahnya subsidi silang ya, gitu, ya. Tapi bagaimanapun juga organisasi harus berjalan dari sisi ekonomi ya, karena ya ini sudah menjadi rahasia umum. Walaupun ini walaupun ini di bawah dinas pariwisata ya, anggarannya ya kita kadang-kadang ya bukan kadang-kadang seringkali suatu logika tanpa logistik mau jalan meren. Istilahnya lebih banyak ke swadaya sendiri ya. Akhirnya ya makanya yang tadi saya bilang juga, selain pendidikan kita harus mengembangkan sisi kriya, karena itulah yang akan istilahnya secara sirkulasi ekonomi mungkin lebih cepat. Baik ya, karena dengan harga yang terjangkau ya itu. Nah, sekarang ada kafe. Memang ini bisa dikatakan sejak kepengurusan saya ya ada. Ini bukan milik sanggar sebetulnya, tapi lebih kepada kerjasama, kemitraan, partnership, kerjasama dengan salah satu barista yang memang sudah saya kenal sebelumnya ya. Baik. Kenapa? Ini saya tidak bicara sisi bukan melulu soal bisnisnya. Bagaimanapun juga listrik harus dibayar. Ya realistis aja dong. Itu realitanya. Yang harus kita hadapi, harus kita hadapi bersama. Mau tidak mau, ada tidak ada, tetap harus dibayar. Makanya saya mengambil semacam keputusan lah untuk bekerja sama dengan kafe. Ya ada semacam income sedikit untuk ya kebutuhan sehari-hari. Operasional keberlangsungan. Nah, di sini juga kan ada yang stay di sini ya. Nah, bagaimana bisa ya, untuk kebersihan, ya, kebutuhan makan yang memang itu yang sangat mendasar. Ya, dari sinilah ya kita bisa sedikit tersejahterakan lah ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih sejahtera lagi. Ya kita real aja ya Kang. Itu realita yang memang nyata. Iya, kalau misalnya perut kosong ini juga bagaimana mungkin saya bisa berkarya dalam gitu kondisi kan? Perut keroncongan. Iya. Ya. Nanti malah ada gambarnya tepuh gitu kan. Ya, tapi yang pasti ini impactnya juga demi tadi ya lebih demi keberlangsungan sanggar juga, demi kepentingan bersama juga gitu kan. Iya. Oh gitu. Jadi selama ini kalau misalnya ada stigma misalkan nih, gua mah seniman gitu kan, gua mah dari seni aja, itu gimana tuh? Ya kan ada tuh individu yang punya idealis tersendiri gitu kan. Itu gimana?
menurut Kang Tono? Jadi Sebagai- sebetulnya sah-sah saja ketika seorang seniman dia dengan apa namanya, dengan semangatnya atau dengan prinsipnya bahwa saya harus hidup dan menghidupi dari seni lukis, nggak masalah. Sorry, ini bukan seni lukis aja, maksudnya Dari saya seni. itu, iya, seniman Dari seni. Bodomo itu anak baik kan ada Ya. juga ini. Saya kan tadi Kang Tono sudah tahu. Saya juga apa namanya? Ya istilahnya musisi lah, seniman. Ya. Saya juga melihat banyak rekan-rekan musisi saya yang gue mah main musik aja gitu kan. Tapi secara finansial mereka susah gitu kan. Gue idealisme aja gue sendiri gitu, dan akhirnya ya gitu yang saya lihat realitanya terseok-seok. Itu menurut Kang Tono gimana sih seniman hari ini? Kalau menurut pribadi saya yang namanya idealisme itu Baik. adalah keseimbangan, ya, keseimbangan antara ide atau gagasan dengan realita yang ada, Baik. ya, kenyataannya. Jadi kalau katakan, wah, saya mah idealisme, pokoknya saya harus hidup dari seni, ya, bagaimanapun ya, itu sebetulnya silakan saja, silakan, tapi dengan segala konsekuensinya. Baik. Ya, kenapa? Karena ya pengalaman saya hidup dari seni itu memang lebih banyak kepada kepengabdian sendiri. Ya, Oke. ya, bagaimana? Karena apa? Karya, khususnya karya lukis itu seperti yang pernah saya bilang itu, ya, special artwork for special people. Jadi, Wow. ya, Ini jadi asik. levelnya itu kan tidak semua Tidak orang. semua. Mungkin bisa dikatakan hampir semua orang itu senang lukisan, tapi tidak semua orang punya nyali untuk membeli. Bukan masalah, Iya. bukan masalah dia punya uang, tapi punya nyali. Tidak sedikit yang punya uang juga Baik. tidak mau Mau. untuk sekedar membeli. Ya, Iya. akhirnya benar-benar orang yang spesial yang membeli karya lukis itu. Apalagi di negara Indonesia ini kan Nah. jadi seniman itu ya. Ya, orang udah lumayan pada tahu, lumayan sulit, berat lah. lumayan berat. Lumayan berat ya. Oke. Kecuali yang memang ada, tidak semua lah, ada yang memang punya keberuntungan lain ya. Dia lukisannya bisa terjual mahal. Tapi kan seperti saya yang hanya pelukis, ya bisa dikatakan amatiran itu kan, waduh, susahnya minta Anda suka merendah. jual lukisan itu. Makanya saya kan Seniman amatiran tapi jadi ketua sanggar itu. tidak ada hubungannya Iya. sebetulnya, ya. Ya itu hanya keberuntungan saja mungkin Ya. ya. Gitu. Jadi yang namanya idealisme menurut saya keseimbangan antara ego itu artinya passion kita berkarya, karena yang namanya pelukis itu cenderung autis ya. Autis. Jadi dia asik dengan kekaryaannya. Oke. Ya, bisa asik, bisa larut, masyuk dalam di depan kanvas melukis. Kadang-kadang lupa segalanya gitu. Bisa lupa waktu, bisa itu. Tapi realitanya apalagi seperti saya yang sudah berkeluarga, ada realita lain yang memang harus saya hidupi. Ya, bagaimana mungkin saya bisa menghidupi keluarga kalau hanya mengandalkan dari lukisan yang memang saya pribadi begitu susahnya untuk menjual lukisan. Benar sih Kang, saya juga gitu. Jadi teman-teman seniman, seni musik gitu kan, atau seni teater atau apa gitu kan, dia fokus gitu tapi lapar gitu kan, terus apa namanya, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar cicilan. Itu ada itu terjadi. Ya banyak lah, bisa dikatakan mungkin yang berhasil dibanding yang memang bukan tidak berhasil sebetulnya. Maksudnya saya fine aja selama mereka itu gitu kan. Ya nggak masalah kalau itu menjadi prinsip ya, dengan segala konsekuensinya. Kalau dia yang bisa berpuasa berlama-lama ya enggak ya, gitu kan? Ya. Seniman solehnya secara tidak langsung. Enggak apa-apa ya, tafakur gitu. Tapi sekarang soleh kekayaan deh gini. Ya sekarang bayangkan kita melukis pun kan perlu material, perlu energi, perlu material. Bagaimana mungkin dalam kondisi yang istilahnya ya lapar, atau kalau sudah berkeluarga dalam kondisi padaringan kosong, ya boro-boro yang ngalukis meureun, ya nu aya hang ngababetkeun tah padaringan. Apalagi sekarang lagi kondisi PPKM kayak gini kan. Nah ini menarik nih. Gimana nih istilahnya Kang Tono sendiri gitu kan di masa kepemimpinannya di era pandemi ini, terus rekan-rekan juga di Sanggar Olah Seni ketika pandemi ini gimana sih?
Ya pasti sangat berdampak. Ya. Tidak hanya seniman sebetulnya. Semua profesi, semua ini juga terdampak dengan pandemi ini ya. Yes. Mungkin khususnya seniman itu apalagi ya. Makanya kalau saya sih mensiasatinya ya apa ya? Kalau saya pribadi karena memang saya sebetulnya sudah preventif sebelum ada pandemi juga. Ya saya mencari peluang-peluang lain Di luar sini. di luar seni ya. Oke. Saya peluang lain misalkan saya jualan apa kayak ya dagang naon lah. Penting mah saya bisa Survive. hidup, Ya. bisa ngalukis, bisa kebeli kanvas, Oh, bisa iya. kebeli cat, erek naon, erek dagang cireng, erek dagang kue, gitu kan. Sekarang kan era online, ya tidak harus menjajakan kita dagang cireng, baringi dan atau pakai sepeda, ya atau dagang bisa lewat online. Ya pergunakanlah, manfaatkan. Ya mungkin itu salah satu alternatif, ya pilihan usaha apa aja, gitu kan. Kalau bisa kerajinan ya kerajinan. Ya kebetulan kalau saya kan dulu sempat bekerja di bagian desain, itu mensiasati hal-hal seperti itu. Oh, sebagai kerja Seperti juga ya. bekerja Oke. sebagai desainer grafis. Jadi Ya. Kang Tono juga di sini nggak pure seniman lukis enggak ya? Ya nyambi lah, Oke, gitu yang kan. tadi dibilang Yang tadi saya bilang, karena itu juga untuk berkesinambungannya berkarya. nilai-nilai seni itu terimplementasikan nggak sih di kerjaan lain? Harus, Harus. karena bagaimanapun juga yang namanya seni itu tidak terbatas dengan seni rupa, seni musik, seni tari, seni patung. Oke. Ada seni berkehidupan, Atas Benar. kehidupan. Ya. ada seni berkomunikasi. Kasih. Bahkan seorang dokter pun kalau tidak punya cita rasa seni juga kayaknya kaku ya menghadapi pasien. Banyak mana gering, penyakit yuk. Pun luka di bedah, dijahit gijet. Ya, kebayang ngajahitnya Nyengsol. asal-asalan. Harus pakai seni. Harus pakai seni. Bahkan seorang militer pun ya ada yang namanya strategi perang. Itu strategi itu bagian dari seni. Berperang, ya. Seni berperang. Art of war kayaknya. Iya, dulu ada Art of war, yang ya. namanya Bapak Jenderal Sudirman. Dia seorang gerilyawan. Oke. Emang gerilya teh bukan seni. Gerilya juga seni berperang. Ya, seni nyumput, seni lompat, bener. Seni ngedor. Seni nembak. Bahkan senjata pun itu punya cita rasa seni. Maka seni umur otaknya unggulnya begini. Yang wajah otaknya unggul. Ya, bener tuh. Bener. Segala kudu make seni. Jadi mun anu ngomong, aing mah resep seni. Cik, saya ditanya. Maneh lamun ka mall, ya nya beli baju peureum atau beunta. Ya, bener. Maksudna kumaha? Maksudna lamun da beunta atuh cenah urang pasti kudu ningali baju. Matching ke jeung calana. Artina maneh boga cita rasa seni. Berarti lu punya rasa seni. Lamun teu boga cita rasa seni asal rabot teh benernya erek baju koneng, erek baju kayas, calanana hejo, bebas eta teh gak punya cita rasa seni. Jadi kabeh kudu semua harus punya cita rasa seni. Dan itu pasti secara tidak langsung seni itu ada di sekitar kita, kehidupan di sehari. sekitar kita. Jadi semua juga punya cita rasa seni. Minimal orang itu senang mendengarkan musik, artinya punya cita rasa seni. Oke. Tapi kan tuh lebay gitu kan senjata di gen abstrak kemana nembakna gitu. Itu kan sesuai dengan fungsi-fungsi. itu bagian dari desain. Iya. Desain itu bagian dari seni. Benar tuh? Senjata abstrak aja kumaha. Ayo, jadi maksudnya meskipun ada unsur-unsur seni, tapi tidak lepas dari fungsi dan tujuan tersebut. Karena seni kan ada dibagi, ada seni murni, ada seni terapan. Seni murni ya melukis, atau ada seni terapan, itu tadi yang namanya desain. Baik. Itu namanya seni terapan, lebih ke fungsi. Baik. Ya, seni lebih ke fungsi. Kalau seni lukis itu memang fungsi, cuma kan dia lebih ke untuk pajangan lah ya. Gitu. Oke. Jadi tiap individu itu sebenarnya punya secara naluriah atau natural itu dia memiliki nilai seni. Ya kan Sense of art. Ya. Bagaimana taste cara of art. Bagaimana cara dia mengolahnya saja Betul. dan dialokasikan kemana Nah, gitu kan. di sinilah tempatnya mengolah. Nah, itu dia. Jadi Maksud kalau saya mengolah cita rasa seni di di sini sini masuk bisa. Jadi kumaha orang tuh bisa menyatu padukan eta dalam keseharian kita gitu ya, dan itu akan memberikan input kita lebih jadinya. Betul. Bersinergi tehnya apa katanya sinergi deh. Nah gitu. Jadi Saku Jagat ini dalam arti
untuk membersihkan jagat raya. Jagat raya teh anu bieu teh. Membersihkan dari segala hal yang negatif, disapu bersih we selalu bersih, termasuk pandemi oge ya. Pandemi oge geura balik lah pandemi. Virus ge beak ya segala itu sapu jagat. Beres lah gitu, geura bersih. Nah, Kang Tom, ini tuh sudah zamannya era digital. Ya. Termasuk ini kita hanya program podcast ini, kita harus berpacu dengan teknologi. Nah, menurut Kang Tono sendiri kan masih banyak nih istilahnya rekan-rekan seniman kita yang masih kita let's say otentik lah. Bagaimana sih seniman-seniman ini bisa berpacu dengan anak-anak muda sekarang tuh yang sudah melek digital? Ya. Menurut Kang Tono sendiri itu seperti apa? Apa yang harus? Idealnya seniman itu harus punya manajer sebetulnya. Ya, seperti halnya para artis selebritis. Ya, mereka punya manajer. Jadi yang mengatur segala hal, yang mengatur pertunjukan segala hal itu manajer. Ya. Cuman karena yang namanya pelukis mungkin lebih kepada budget segala macam atau mungkin juga belum lazim lah mungkin ya, tapi idealnya harus ada manajer. Makanya dengan adanya sanggar atau wadah organisasi itu diharapkan organisasi inilah yang memanajerial para seniman, karena tidak semua seniman bisa menjual. Betul. Ada seniman yang hanya bisa berproduksi luar biasa, tapi ketika menjual ranah marketingnya ya itulah yang kesulitannya. Makanya kalau saya sih istilahnya karena tadi saya bilang pelukis itu jarang ada punya manajer, ya setidaknya kita juga belajar ya bagaimana menjual, bagaimana marketing, bagaimana bernegosiasi. Itu juga wilayah seni. Seni bernegosiasi, harus dilatih sebetulnya. Mental seperti itu harus dilatih. Artinya kita jangan egois atau jangan autis dengan kita asik benar-benar ya. Harus belajar juga bagaimana kita menghadapi pasar, menghadapi orang, belajar untuk. Jadi jangan mau kalah sama anak muda. Jangan mau kalah sama anak muda. Tapi itu saya sepakat sih Kang Tono. Saya basicnya kan komunikasi. Di salah satu teori komunikasi pun menyebutkan bahwa communication is an art. Jadi seni berkomunikasi, seni bernegosiasi itu harus dipelajari juga ya. Iya. Makanya yang namanya sebuah karya lukis ya atau seorang perupa atau seniman tidak cukup hanya dengan karya yang bagus. Ya. Di situ ada yang namanya attitude, sikap juga harus seindah karyanya. Ya, makanya karena itu tadi kita dituntut untuk komplit, bisa berkarya, bisa bernegosiasi dengan klien atau dengan apresiator, ya itu juga harus dilatih. Ya, kalau mungkin berat, mungkin saya juga mengalami hal seperti itu, tapi karena saya modalnya nekat, timah mah gaul we, ya, istilahnya pede, so dekat gitu kan, so akrab aja negong we gitu. Kita oke, gitu kan. Istilahnya juga saya ngobrol kan orang mah seniman, ya walaupun saya kerek misalkannya, ada saya mah seniman, gitu. Siapapun ya jangan minder lah istilahnya. Baik. Ya istilahnya kayak gitulah. Yang tadi Kang Tono utarakan itu saya juga sepakat. Nah, tadi Kang Tono bilang attitude. Konsep attitude apa sih yang harus dibentuk dalam diri seorang seniman menurut Kang Tono? Ya sikap-sikap istilahnya kalau dalam bahasa motivasi itu ada memantaskan. Ya memantaskan. Ketika sebuah karya kita ingin dihargai, ya kita juga harus bisa menghargai karya kita, harus bisa menghargai diri kita sendiri, ya dengan sikap yang tidak harus perlente sebetulnya. Kadang kebanyakan, ya yang saya alami juga, ya ada kecenderungan untuk yang tadi itu rendah diri, ya. Malu gitu kan, atau tidak punya keberanian untuk tidak mau bersosialisasi, jamu dulu deh sorangan gitunya nyumput. Yang namanya orang itu harus gaul. Ya, yang namanya siapapun, tidak terbatasnya seniman, siapapun harus bergaul. Karena disitulah akan
kita mendapatkan jaringan-jaringan atau link ya, yang akan mungkin bermanfaat buat kita sendiri. Nah, kalau misalnya ini yang sempat Kang Tono kasih tahu ke saya, yang sempat Kang Tono ajarkan ke saya itu konsep Tridaya itu gimana sih? Tridaya itu falsafah adiluhung ya, bangsa kita. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, Tridaya itu ada cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu apa? Cipta itu imajinasi kita, daya cipta, daya reka, daya kreasi. Ya, itu yang harus kita sadarkan. Ya, karena setiap orang punya cipta, punya Tridaya itu semua orang punya. Cuma masalahnya kesadaran kita untuk mengolah cipta itu, mengolah kreativitas. Nah, itu di sisi cipta. Kemudian ada rasa. Rasa itu apa? Lebih kepada hati. Ya, keteguhan hati, empati, simpati. Ya. Itu terkait dengan sikap. Itu tadi Itu di wilayah rasa. Ada yang namanya karsa. Karsa itu berkehendak, berbuat, bekerja. Jadi kita tidak cukup berimajinasi, berkreasi, dan bersikap baik, tapi ada karya atau karsa. Baik. Itulah 3 komponen yang kalau Pak Karno bilang itu 3S, selaras, seimbang, ya, seirama atau apa sih saya lupa ya. Ada 3S itu yang Pak Karno bilang. Tridaya itu konsepnya seperti itu. Jadi bersinergi, keseimbangan. Yang tadi itu idealisme adalah keseimbangan antara ego dengan realita. Jadi idealisme itu ideal menurut saya dan ideal menurut orang lain. Kalau misalnya idealnya masih menurut lo doang, egois namanya. Ya. Bahkan delusional jadinya kan itu. Bisa seperti itu. Iya. Ya tong sok idealis lah. Mangan we. Masih kena lapar manggis. Nah, Kang Tono terakhir nih. Harapan Kang Tono sebagai ketua Sanggar Olah Seni untuk kita semua, untuk mungkin teman-teman yang nonton channel Kongres SOS, apa Kang Tono? Ya saya berharap ya ini kedepannya itu Sanggar itu menjadi, tentu saja ingin lebih berjaya, ya, ingin lebih berkibar. Ya, bukan untuk saya pribadi, untuk generasi setelah saya. Gitu, seperti saudara Fei, itu kan itulah regenerasi. Ya, saya mah kayaknya nggak golden age. Aji, kata golden age. Kayaknya nggak golden age atau umur 50, makanya George Clooney banget. Udah mau mungkin atau saya terus-terusan gitu kan. Pasti harus ada regenerasi. Ya, itulah makanya Sanggar sekarang mulailah merekrut generasi muda untuk menjadi anggota, berkreasi, berkesenian di sini. Jadi buat kita yang silver age merapat. Nah, yang masih silver age, merapatlah kemari. Ya, marilah kemari. Hei. Berkarya. Keren tuh orang ini. Mars Sanggar Olah Seni. Nah, benar. Bolehlah coba ciptakan Mars Sanggar Olah Seni. Oke, baik Pak Ketua. Wah, ini Pak Ketupat di sini udah sangat mantap memberikan wacana pencerahan di sini, dan untuk program selanjutnya di podcast ini saya harap bisa terus berjalan Pak Ketua. Amin. Dan saya juga nanti akan mencoba mengundang narasumber lain juga, terutama di bagian seni ini, di ranah seni. Betul. Karena ini jadi mah nukarar itu ya. Begitulah pokoknya mah resep. Ya, kalau misalnya nanti saya pengen mengundang seniman-seniman lain juga untuk ngobrol di sini. Baik seniman Sanggar Olah Seni ataupun mungkin seniman-seniman yang luar biasa di luar sana. Gitu. Oke, apa lagi ya? Oh iya, saya mengingatkan buat teman-teman semua, kami di sini hanya berwacana bebas. Freedom of speech. Kongres SOS ini tidak mentendensi pihak peketuanya atau individu atau golongan manapun. Kami di sini hanya beropini secara bebas, gitu kan. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang ingin berkarya, yang ingin berkesenian, datang ke sini ya Pak Ketua ya. Sanggar Olah Seni Babakan Siliwangi, Simpang Dago Bandung. Oke. Sampai ketemu di Kongres SOS Baksil episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampurasun. Sampes.